menanggung setiap dosa orang-orang yang tidak bersalah. Artinya manusia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Manusia yang tidak terkutuk menanggung kutuk. Makanya saya bilang tadi pertanyaannya, tanpa ada penyaliban terhadap Yesus mati terkutuk di atas kayu salib, ada nggak keselamatan bagi ada atau penebusan dosa? Ini pertanyaanku. Ya, kalau Yesus HaMashiach tidak pernah datang dari surga, tidak mau disalib mati dan bangkit, maka memang tidak akan pernah ada kebangkitan, tidak ada pernah pengampunan dosa. Karena Ibrani 2 ayat. Ya, harus ada penyaliban 9, kan? Harus ada penyaliban sebentar, kan? Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Torah. Dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Kan? Berarti keselamatan penebusan dosa yang ada pada Mikana. Ya itulah kenapa di dalam perjanjian lama dia ada diajarkan tentang kurban darah domba. Kamu kan kurban setiap tahun kan Bang Alip? Bang Alip kurban nggak setiap tahun? Kurban dong. Kenapa Bang kurban? Itu mengikuti ajaran siapa? Syariat yang ada Nabi Ibrahim itu ada. Ibrahim jadi, itu kan punya anak dalam agamamu. Kami tidak pernah mengutuk domba loh. Domba itu kami makan, bukan kami kutukin. Domba itu disantap, disate. Ya itulah dia kan. Sampai gini. Sabar Bang, jangan takut kan Bang, kami jangan takut Bang. Domba, tuh, ini Abang ini takut ditanya. Enggak, bukan. Gini, kami kan kurban kalian domba. Kalian kan mengikuti jejaknya Dombanya Ibrahim. Digantung. Ini Bang, sabar Bang. Itu kayaknya Abang itu takut ditanya ini. Makanya itulah Bang, kalian itu tidak pernah mengerti Taurat. Kalian itu dalam kitabmu bawa Taurat tapi nggak pernah mengerti Taurat itu apa. Kalian melakukan kurban setiap tahun mengikuti jejak Ibrahim, tapi kalian nggak ngerti. Ibrahim itu kan kalian mau yang dimana anaknya kan ada dua itu, Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Sementara yang punya anak Ismail dan Ishak itu adalah Abraham. Abraham itu kan pernah mempersembahkan domba, mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria diganti sama anak domba yang tersangkut di semak duri. Nah, kalian kan nggak ngerti apa maknanya itu. Kalian hanya melakukan kurban setiap tahun, tapi apa maknanya Yahweh menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya diganti sama anak domba? Itu kalian nggak ngerti itu maknanya apa? Jadi nggak ngerti. Asal-asal bukankah di kitab Anda di Kejadian juga dikatakan itu ujian iman bagi Abraham? Ujian dan kurban bakaran. Lah iya, itu ujian. Kurban bakaran itu apa? Kurban keselamatan penghapus dosa. Ada nggak Elohim di dalam perjanjian lama membolehkan mengorbankan manusia? Memang nggak boleh. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Makanya Yesus nggak boleh, Yesua. Nggak, dengar. Kan Yesua bukan manusia. Aku mau pamit sebentar dulu Bang. Ini kita luruskan dulu. Ya makanya kamu langsung kabur ya. Itulah Bang. Gitu. Kalian ngikut Abraham kurban. Tapi nggak ngerti mana kurban apa. Oke, saya tanya kalau gitu. Abraham berkurban, jadinya dia berkurban apa? Oke, makanya dengar dulu dong. Jangan langsung kabur dulu. Iya, Abraham ketika berkurban jadinya apa yang dikurbankan? Makanya saya sebentar sabar, jangan dipotong-potong ya. Sebentar. Ibrani lagi. Iya, Kejadian 22 ayat 1 sampai berapa ini ya? Ayat 20. Sabar ya. Di Kejadian 22 ini, Yahweh itu memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya. Yang pertama menguji, yang kedua sebagai kurban keselamatan atau kurban bakaran. Jadinya apa yang dikurbankan? Ya, anak domba. Ya sudah. Oke, sabar dulu. Jadi sabar saya juga. Iya, makanya bentar ya, kurban persembahan bakaran itu tujuannya untuk apa? Kalau di dalam Taurat itu untuk penghapusan dosa. Nah, Abraham diperintahkan ke Gunung Moria. Gunung Moria itu adalah Yerusalem, termasuk Bukit Golgota. Di zaman Abraham disebut Gunung Moria. Di zaman Daud, di zaman bukan temanya juga. Golgota atau Yerusalem. Sabar dulu, sabar Ustaz, jangan panik ya. Nah, Abraham ketika mau sembiling anaknya, langsung dicegat sama Yahweh, lalu diganti sama anak domba yang tersangkut di semak duri. Lalu Abraham menamai tempat itu Yahweh Jireh. Artinya Yahweh menyediakan. Nah, kurban keselamatan itu Ustadz Alif yang terhormat bukan dari manusia, itu darahnya Ishak, tapi dari Tuhan yang menyediakan. Makanya itu adalah tipologi bayangan tentang
Yesua Hamasya yang diberi mahkota duri di Bukit Golgota di Gunung Moria untuk menghapus dosa kita. Jadi yang menghapus dosa manusia bukan darah domba, bukan darah manusia, tapi darah Tuhan itu sendiri. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Makanya kalian ikut-ikut kurban ya yang dilakukan Abraham, tapi gak ngerti mana kurban, sungguh terlalu. Jadi menurut Mikana kurban yang benar itu Yahweh mengorbankan dirinya kepada manusia untuk keselamatan manusia. Bukan mengorbankan dirinya kepada manusia, tetapi darah Yesua Hamasya. Ya, Yesua itu kan Yahweh katanya. Jangan diputar-putar. Loh. Jadi darah Yesua Hamasya itulah pendamaian atas dosa-dosa kita sebagai pengantara yang mendamaikan segala sesuatu baik di surga maupun di bumi dengan darah salibnya, yaitu Kolose 1 ayat 20. Itulah kalau Tuhan kami itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sudah terbukti Dia mengampuni dosa umat manusia sehingga Dia membangkitkan umatnya dan dibawa ke tempat yaitu surga. Nah, pertanyaan saya Bang Alif, kalau betul Tuhanmu itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, tolong tunjukkan satu data saja. Mana buktinya kalau Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun melalui perbuatannya, bukan hanya teori. Silakan tunjukkan data kalau ada. Oh, mau tahu? Ya iyalah. Pertama di dalam Al-Quran itu kan disebutkan seluruh keturunan Bani Adam itu Allah berikan rizki, Allah berikan semua harta dan sebagainya, termasuk Mikana. Walaupun kau menuhankan manusia, tetap Allah berikan kehidupan, diberikan rizki. Nah ini buktinya loh, bukti kebenarannya, kan gitu. Coba seandainya Tuhan kami itu begitu murkanya di bumi kalau tidak punya berasa belas kasih, mungkin engkau yang menyekutukan Tuhan, menuhankan orang sudah dihanguskan. Tapi karena Tuhan itu memberikan kemuliaan, kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berpikir sehat, maka selama masih ada usia, selama itu peluang keselamatan masih ada. Allah berfirman, surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad kepada umatnya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Tuhanmu. Tuhanmu akan mengampuni semua dosa-dosa kalian semua. Seandainya Mikana malam ini berhenti dari menuhankan anak manusia, maka kata Allah, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Itu bentuk kasih sayang Tuhan kami. Tanpa harus menumpahkan darah manusia. Enggak perlu. Atau Tuhannya jadi manusia mati keji di tangan orang berdosa. Tuhan kami Maha Pengampun tanpa harus menjadi hina, karena Dia Maha Kuasa, berkuasa mengampuni siapapun yang dikehendakinya. Oh, ampun Bang. Bang, tadi yang dinya, iya, ini diberikan rizki, kamu diampuni dosanya. Buktikan perbuatan Tuhanmu, Dia benar-benar mengampuni dosa umatnya dan ada sesuatu terjadi atau dibawa ke surga kek. Karena pengampunan itu tentang keselamatan kekal, masuk surga. Bukan rizki, otis saja nggak percaya sama Tuhanmu, lebih kaya lagi orang ateis. Emang bukti mengampuni dosa, emang saat ini apa yang mau ku minta? Bukti kalau Tuhanmu sudah mengampuni dosa atau Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang melalui perbuatannya secara real, ada praktikalnya, bukan hanya teori. Tadi kamu itu hanya klaim sepihak, nggak ada datanya, nggak ada buktinya. Artinya Tuhanmu itu. Emang datamu mau apa? Itulah tadi buktinya Tuhan Yesus Hamasya itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, dan buktinya ketika Dia mengalami kematian dan kebangkitan, Dia juga membangkitkan umatnya di zaman perjanjian lama, dibangkitkan, dibawa ke tempat tinggi itu surga. Itulah buktinya kalau Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Nah, kalau Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Pengampun, mana buktinya secara partikelnya, perbuatannya secara nyata? Bukan kamu klaim, oh kalau kamu menyembah manusia segala macam. Sebentar. Ini sama klaim loh. Tuhan Maha Pengampun saat ini. Mikana, kamu sudah tidak berdosa. Gini loh ya, sebentar, dengar dulu. Atau Tuhan Yesus Hamasya Maha Pengasih, Maha Pengampun. Iya dong, barometernya itu masuk surga. Siapa yang sudah ke surga? Oke. Siapa Tuhan Yesus Hamasya berfirman, Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Buktinya apa? Siapa yang sudah ke surga? Ya makanya dengar. Ketika Dia berfirman seperti itu, dibuktikan melalui perbuatannya. Sehingga ya perbuatan dong. Lagi-lagi kita juga perbuatan jadinya. Iya, makanya kan saya minta perbuatannya. Ketika Tuhan Yesus Hamasya tidak menyekutukan Tuhan, melakukan ketika ibadah. Tuhan Yesus Hamasya
sudah memberikan pengampunan, penghapusan dosa dengan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Makanya ketika Tuhan Yesus Hamasiah bangkit pada hari yang ketiga, Matius 27 ayat 50 sampai 53, dia membangkitkan umatnya. Kemudian mereka dibawa kemana? Efesus 4 ayat 8 sampai 10, dibawa ke tempat tinggi yaitu surga. Siapa Itulah yang sudah naik ke buktinya. surga duluan? Siapa? Itulah Siapa buktinya yang sudah kalau naik ke Tuhan Yesus surga? Hamasiah. Ya, Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Henok sudah di surga, sudah ke surga. Itulah buktinya Di mana kalau Tuhan datanya? Yesus Hamasiah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Nah, kalau Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Pengampun, ada nggak aplikasi praktis yang dilakukan Tuhanmu, ya? Lah kalau Bahwa kalau dia Maha bahas Pengasih, kayak Maha gitu, bahas kayak gitu juga bisa bahas. Nabi oke. Isa ada di langit kedua, Nabi Adam ada di langit pertama, ada Nabi Musa. Ya, Siapa semua yang bahas melihat kayak Nabi gitu. Isa diangkat ke surga? Nabi Isa nggak ada yang lihat dong, kan itu peristiwa mujizat. Kalau begitu, nggak Cuma poinnya terbukti. begini di sini ya, poinnya di sini. Coba, ketika membahas tadi peristiwa penyaliban di dalam ajaran Di Islam, mana datanya Nabi Isa diangkat ke surga? Siapa yang melihat Nabi nggak Isa? ada yang bilang ke surga, dia diangkat ke langit ke atas. Ya udah, mana buktinya kalau Tuhanmu itu Maha Pengasih, Maha Pengampun? Lah itu diselamatkan dari kedengkian kebencian orang-orang Yahudi tadi. Bukti Tuhan kami Maha Pengasih. Loh, coba Kalau gini, betul Nabi Isamu itu nyata, tolong tunjukkan data dan kitabnya orang di sini. Israel pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam Dengerin yang dulu. diutus oleh sesembahan penduduk negeri Mekah ialah bangsa Arab. Gampang itu mah. Ya udah, silakan tunjukkan karena Dalam Quran surah Aramaik. 3 ayat 49, Quran surah 3 ayat 49, Nabi Dengerin Isa dulu, diutus ke Mikana. Bani Kapan Israel. saya bisa bernarasi? Nggak, dengar dulu Bang, karena kamu membahas Nabi Isa. Betul nggak Nabi Iya Isa dong. itu ada? Ada dong. Oke, kalau betul-betul ada, kisah para rasul lagi. Quran surat 3 ayat 49. Karena abang ini ketika saya ngomong dipotong-potong terus tuh, padahal dia nggak bisa Apa, saya jawab. baru mau ngomong aja dipotong. Quran surat 3 ayat 49, Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Wa rasulan Artinya ila dia, Bani Israel anni ya, kajitukum. artinya Betul. rasulnya orang Israel, nabinya orang Israel. Betul. Betul. Kalau itu betul, karena orang Israel itu, nabi-nabi dan rasul-rasul dari Israel penulis kitab. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam yang diutus oleh sesembahan penduduk negeri Mekah ialah bangsa Arab yang bernama Allah. Kalau betul Isa al-Masih itu tokoh nyata. Baik. Oke. Sederhana kali aku sebutkan. Pertama, dia itu kan bahasanya itu bahasa Aramaik. Kalimatnya kan ini kan serto kan. Maka di dalam bahasa Aramaik mereka menyebutnya iso. Ada kata iso, yaitu banyaknya o. Maka dalam dialek bahasa Arab, bahasa yang serumpun disebutnya Isa. Lebih mendekati sebenarnya. Nah, juga dalam bahasa Aramaik disebutkan ibunya Maryam. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga disebutkan Maryam. Ini benar. Tapi kalau dikatakan Yesua, kau sebut Yesua, itu dalam dialek Ibrani, malah jadi kayak asistennya Nabi Musa, Nabi Yosua. Nabi Yosua juga, bukan cuma yang kau sebut kau Tuhan kan. Belum lagi juga ada Yosua Barabas. Tunjukkan datanya di dalam kitab yang berbahasa Aramaik namanya di situ Iso. Ada, udah Isa. karena nggak usah berpolemik. Aku nggak mau ini terlalu jauh ini. Oke, di sini saya tunjukkan kitab suci yang berbahasa Aramaik namanya Yesua, bukan Isa. Yesua itu Ibrani, Mikana. Kalau Iso itu Aramaik Serto. Yesua itu nama diri. Nggak usah kau Loh, berpolemik makanya kayak mana, gini. bukan berpolemik. Tunjukkan kalau kata kitabmu itu benar. Ini pertanyaan kamu 5 berkata tahun Isa yang lalu diutus ke pernah Bani kau Israel. bahas. Dan sampai saya Mana buktikan. buktinya Isa itu pernah ada di Israel? Saya sampai buktikan uji akademis dari pernyataan sampai Ibu Rita Wahyu dan beberapa sekolah dari kekristenan. Penyebutan nama ini beda-beda. Cuman malah justru yang Enggak, mirip saya itu. nggak mau berdasarkan Rita Wahyu. Ini saya tunjukkan kitab suci yang berbahasa Aramaik. Di sini namanya Yesua, bukan Iso. Ya. Iya, Yesua. Nih. Iya, Yasu, ada Yasu. Ada juga yang menyebutnya Yasu. Wemah lehon Yesua. Di sini Yesua namanya, bukan Isa. Hah? Bukan Isa. Kalau Aramaik Iya, Serto bukan Isa, itu bukan Iso. Pula Iso. Nggak ada Iso.
Di Ya sini orang iso, emangnya Jowo kok iso. Yesua. Udah aku nggak mau bahas ini kepanjangan. Kembali ke poin yang tadi aja. Ya. Terserah, gini aja. Nah, Mau kau kalau bilang begitu beda? apakah Nabi Isamu itu tokoh fiktif? Bukan dong, fakta. Nah, kalau betul tokoh nyata, tunjukkan datanya orang Israel pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam diutus oleh sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab. Kalau betul apa Ya. kata kitamu? Ya ada warasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum min rabbikum. Dia sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Aku datang membawa mukjizat untuk kalian semua. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ini Apakah contoh, Al-Quran contoh. itu tulisan orang Dengerin. Israel? Bukan dong, bukan. Nah, saya minta data dari orang Israel karena nabinya orang Israel. Kata kitamu dia nabinya orang Israel, bukan nabinya orang Arab. Lah, gitu. Nah, Quran surat 3 ayat 49 dia diutus ke Bani Israel. Artinya nabinya orang Israel dong. Cuman ya Bang ini. Oke, baik. Kalau begitu berarti kamu yang pakai nama Yosua. Yesua Oke. itu nama diri, makanya dalam bahasa Ya, Arab nama namanya diri. Yesua. Karena ada huruf E. Jadi kalau dalam Ini jadi Aramaik pun berpolemik, namanya Yesua. Berpolemik main nama ini. Loh, Nama ibunya siapa nama ibunya? Yesua nama ibunya Miriam. Coba yang kitab tadi siapa nama ibunya? Coba. Jangan kamu alihkan ke Bukan. saya, justru tunjukkan Buka. datanya. Pesita Orang yang Israel tadi buka. pernah punya nabi Buka. namanya Isa alaihissalam. Buka Kalau betul nama apa ibunya kata di situ, kitamu? buka. Nah, mulai. Buka. Enggak, yang kau sebutkan barusan, kau tunjukkan kitab Pesita itu. Buka siapa nama ibunya di situ. Abang Alif, Ustadz Alif, tolong tunjukkan datanya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam diutus oleh sesembah penduduk Siapa Mekah di ila bangsa situ? Arab. Siapa Kalau di situ betul apa kata namanya? kitamu? Nama ibunya siapa di situ? Coba kau buka. Ustadz Alif, tolong tunjukkan Nggak, gini kebenaran aja dari loh. kitabmu Kalau nggak mau bahwa dia kenapa itu untuk membahas Bani Isa Israel nggak diutus apa-apa. ke Bani Israel, sementara orang Israel tidak pernah punya nabi namanya Aku nggak mau Isa alaihissalam. berpolemik di sini loh. Aku nggak mau berpolemik di sini. Aku malas nggak penting di sini dibahas dipolemikan. Karena gini loh. Karena kamu Kalau bilang memang gini, kalau Mikana tidak mau ya sudah nggak apa-apa gitu. Karena sudah terlalu banyak data, aku pernah tampilkan dari dulu data yang akademis, kajian baik dari Muslim maupun dari Kristen. Ini pembahasan akademis, bukan polemikus ya. Para scholar dari Kristen itu sendiri. Ini bukan hal yang dipusingkan bahwa dia itu memang merujuk kepada sosok yang sama. Jadi aku males lah buat cari-cari lagi. Ini aku pernah bahas, aku bilang sampai tunjukkan data dari Rita Wahyu. Siapa lagi? Nama Bambang Nursena juga ada. Semua banyak orang-orang. Tapi ya sudahlah, aku malas lah kalau bahas-bahas lagi kayak gini. Loh, karena ini nggak penting kita bahas. itu namanya Tapi, kamu nggak bisa menjawab, nggak mampu menjawab, Ustadz Alif. Kerjaanmu itu hanya bisa memframing kitab suci kami. kok Giliran memframing? ditanya tentang kitabmu, kamu nggak bisa jawab. Loh, ketika dibahas kajian, ada penyebutan Iso, ada penyebutan Yesua, ada penyebutan Yasu, ada penyebutan Yesus, ada penyebutan Yesus, ada penyebutan Isa, Iso, Yesus, Zeus. Yang nggak benar yang mana? Yang benar namanya adalah Yesua. Kalau kata orang Ibrani. Bukan kata orang Ibrani, karena kita ini orang yang Itu tahu bahasa kebenaran, Ibrani. orang yang Bahasa berakal. Ibrani. Nama diri itu nggak boleh diterjemahkan. Jadi kalau namanya Yesua ya tetap Yesua. Makanya di sini pun yang kitab suci yang Kenapa? berbahasa Aramaik namanya tetap Yesua. Kalau kita buka Dan dalam Yesua bahasa itu- Aramaik, disebut sebagai Iso de Masiho. Nggak ada di Iso sini de Masiho. namanya Yesua. Udah saya tunjukkan tadi dalilnya di sini Yesua bukan Dalam Iso. Pesita juga beda-beda. Yesua Alhamdulillah, bukan Iso. Lagi pula sejak kapan orang Israel sembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang bernama Allah? It's okay. Kau bantah nggak ada Ya masalah. itu dia. Kau Mana bantah nggak buktinya? masalah. Kau bantah nggak masalah. Isa diangkat ke Silakan. surga, siapa yang Dengerin. lihat? Diangkat ke Nggak ada langit katanya juga siapa yang yang dibilang lihat? diangkat ke surga juga nggak Ya ada. diangkat ke hadirat Tuhan Nggak bukan? ada. Iya, karena dia diselamatkan. Iya, itu siapa yang lihat? Nabi Isa ini siapa? Kan peristiwa mukjizat. Bukan gini loh. Ketika membahas dia diangkat ke langit, itu peristiwa sedang melawan makar. Bukan untuk uji saw akrobat nampilkan kayak di film-film Kristen dia diangkat ke langit disaksikan banyak orang naik. ternyata Cobalah nyangkut dulu, makin coba atas. kamu baca dulu kitabmu Ya. An-Nisa 157. Yes. Apakah benar orang Yahudi pernah berkata, sesungguhnya kami telah membumbun Isa putra Maryam? Ini saya baca dulu ya, karena Iya. ini baca dulu lah kitabmu.
Wa Ustaz Alif. qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka itu berkata, Allah menghukum mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, padahal kami tidak membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Akan tetapi yang disalib atau yang dibunuh itu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka itu berada di dalam perselisihan. Mereka tidak yakin kecuali hanya mengikuti prasangka saja. Mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Akan tetapi peristiwa yang sesungguhnya Allah angkat dia keangkat ke langit karena Allah Maha Bijaksana. Hukum Tuhan itu berlaku. Nah, coba membahas Bang Al-Quran Alif, di situ. Ustadz Sebentar Alif. dulu, sebentar. Ya udah, Sebentar dengerin. Nah, ketika membahas ayat Al-Quran tadi, dia difitnah, dia dituduh, ya kan? Dia dituduh jahat. Nah, Tuhan membelanya, menyelamatkan dia dari kejahatan. Itu tindakan yang baik atau tindakan yang jahat dari Tuhan? Oke, Ustadz Alif. Kalau kamu baca An-Nisa Sebentar 157 ini, tunggu dulu. Kalau kamu punya akal, saudaraku, kamu merenungkan Enak dulu. aja loh. Gua muslim tidak menuhankan manusia. Dibilang gak akal. Punya akal. Harusnya kamu mempertanyakan dong. Yang pertama ya, apakah Ustadz tidak mempertanyakan tentang tradisi Yahudi? Apakah mungkin orang Yahudi berkata seperti ini? Sesungguhnya kami telah membumbun Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Yang pertama, Bang, yang harus kamu cari tahu. Yang pertama, sistem kekerabatan di Israel itu patriark. Apakah pernah orang Yahudi memanggil seseorang lalu menarik garis keturunan dari ibunya? Yang kedua, sejak kapan orang Yahudi sembah Allah sehingga panggil Allah? Aduh, ribet kali bah diskusi sama emak-emak kayak gini. Oh, Oke. kita kan orang yang kritis. Kritis, Coba kamu baik. pikir dulu, Abang. Baik, Sejak baik. kapan orang Yahudi memanggil seseorang berdasarkan garis keturunan dari ibunya? Karena sistem kekerabatan di sana adalah patriark, bukan matrilineal. Yang kedua, sejak kapan orang Yahudi panggil-panggil ilah bangsa Arab yang bernama Allah sehingga mereka berkata seperti ini? Baik. Karena Baik. orang Israel itu tidak pernah menyembah sesembahan Kapan penduduk selesai di muka nanya? ilah bangsa Ini. Arab. Ya udah silakan Baik, tunjukkan baik. datanya. Kenapa di dalam Al-Quran langsung menyebut nama ibunya? Karena memang dia tidak punya ayah. Dia tidak punya ayah. Langsung. Tidak bikin ayah buatan, tidak bikin ayah bohong-bohongan, tidak bikin sandiwara. Itulah kenapa mereka menolak. Makanya dituduh hasil zina. Karena di dalam Islam itu menyelesaikan masalah bukan dengan masalah. Kayak di Pegadaian dong, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Coba kalau di dalam kitabmu, kenapa dikatakan Yosua anak Yusuf? Udah gitu anggapan orang lagi, tapi dibikin silsilahnya. Itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Udah? Buka Lukas 2 nomor 23. Di situ dikatakan Yosua itu anak Yusuf. Lah, aslinya padahal bukan. Tapi bener. Bukan. Bener apa bukan? Makanya Bang, Nggak, saya kalau tanya, bener betul apa bukan? kata kitabmu ini, kamu bilang, ya kan karena Isa Al-Masih itu tidak punya ayah. Terus ayahnya siapa yang membuat Siti Maryam hamil siapa? Loh, kuasa Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu aja bisa. Apalagi menciptakan dia ada ibu, nggak ada ayah. Oke, kita nggak usah kita dulu. Sekarang, Saya nggak nanti ganti topik. di dalam Makanya kitabmu, ini. Enggak. Kan Sebentar tadi, dulu, Bang. Bang, tadi sebentar. dia itu Ibnu Maryam. Di dalam kitabmu dia anak siapa? Makanya Bang, cari dulu Jawab sejarah di Jawab Israel dulu. ataupun di dalam kitabnya. Pernah nggak ada di sana seorang perempuan dia melahirkan tanpa Nggak ada, ada. suaminya tanpa ada? Ada nggak dari Yahudi seperti itu sejarahnya? Ada. Lah itu Nabi Isa tanpa ayah dia. Ya udah, makanya tunjukkan data sejarah di Yahudi. Pernah ada seorang perempuan, seorang perawan. Ya di sini kan dalam kitabmu katakan Lah itu perawan. Nabi Isa putra Maryam. Iya, ada nggak datanya dari Israel? Karena kan kalian itu membahas orang Israel toh. Kalau Itu betul siapa apa lagi? kata kitabmu, ngerti nggak kamu? Kalau betul apa kata kitabmu ini,
Ada nggak data sejarah di Israel? Apalagi dia nabi, pasti ada dalam kitab dong. Masa nggak ada, ya kan? Baik dari yang percaya maupun tidak. Ada nggak data sejarah dari Israel bahwa mereka pernah punya ya nabi namanya Isa, ibunya seorang perawan, terus nggak ada suaminya, sehingga dipanggil berdasarkan garis keturunan ibunya. Silakan tunjukkan datanya kalau betul apa kata kitabmu ini. Loh, kan mereka nggak percaya. Baik yang percaya maupun tidak percaya. Dia kan gelarnya Al-Masih. Ya itu dia, justru karena Al-Masih itu apa? Apa artinya Al-Masih? Kan mereka tidak percaya. Al-Masih itu artinya apa? Allahu Akbar. Ada yang diberkahi, ada juga dari kata masaha mengusap. Tapi di dalam kitabmu itu bikin masalah baru. Kenapa dikatakan anak Yusuf? Apakah Isa Al-Masih ini ketika dia diutus ke Bani Israel, semua orang tidak percaya sama dia? Kenapa Yahweh jadi anak Yusuf? Udah mulai tuh, nggak bisa jawab kan? Bukan. Makanya, Kenapa coba kamu Yahweh berpikir jadi dulu, anak berpikir Yusuf? kritis. Loh, kalau sama isi kami kan, kitabmu ini. kalau Islam itu ajarannya gentle. Kalau tidak punya ayah, tidak punya ayah. Iya, Kan di mana ada ibunya. sejarahnya orang Israel pernah punya nabi, Mereka terus menolak ibunya karena tidak ya, punya mau ayah. menolak Mereka menolak. maupun ya mau yang menolak maupun berarti semua menolak. Ya kan mereka menolak. Loh, tentu Berarti ada semua dong orang yang Israel menerima. menolak. Tentu Ya. ada dong yang Oke. menerima. Data sejarah dari yang menolak dan yang menerima. Oh, kayak mana sih? Yang menerima, yang mengikuti dia lah jejaknya, Ya, yang itu beriman. dia. Ada nggak sejarahnya dari Israel yang seperti disebut itu? Hawariyun. Ini kalau aku tanya kayak gini, ini makin berat di kau ini. Pertama, kenapa Yahweh jadi anak Daud? Kenapa? Justru. Itu pertama. Kedua begini. Kalau bukti imanmu benar bahwa Yahweh adalah Yesua, kenapa sudah 2000 tahun berlalu nggak ada Wanas di sana? Adapun paling sekian persen, berapa sih? Nggak ada. Di Udah bawah 2%. mengalihkan. Loh, enggak, tadi kan Anda membahas yang menerima dan menolak. Di mana orang Yahudi, di mana keyakinan pengikut Torah, dengerin ya. Pengikut Torah di mana mengimani Tuhannya manusia? Di mana coba pengikut ajaran Nabi Musa? Ustadz Alif, tolong dulu jawab pertanyaan Kau saya. membahas sesuatu Bisa yang tidak penting. Oh, berarti Yang ini nggak mana? penting isi kitabmu ini? Yang mana yang kau tanyakan validasi dari orang Yahudi. Loh, karena dia kan nabinya orang Yahudi kan? Bang lagi. Isa Al-Masih itu dikata kitabmu nabinya orang mana? Apakah nabinya orang Arab atau nabinya orang Israel? Dalam literatur Yahudi, di Talmud, Yesua itu digantung dan dirajam. Dalam kitabnya Yahudi. Yesua itu mengajarkan sihir sehingga dia digantung, dia dirajam. Ada yang dikatakan direbus ke dalam tinja. Itu dalam literatur Yahudi. Oke, boleh saya bicara dulu, jangan dipotong? Ya silakan. Makanya Ustadz Alif, berpikirlah cerdas, berpikir kritislah tentang kitabmu ini. Kitabmu berkata, Quran surat 3 ayat 49, Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Artinya dia nabinya orang Israel. Iya. Kalau betul apa kata kitabmu, cari dong data sejarah di dalam kitabnya orang Israel, baik yang menolak maupun yang percaya. Ada nggak di situ namanya Isa Al-Masih, terus punya ibu namanya Siti Maryam, tidak punya ayah, terus dia sembah ilah bangsa Arab, penduduk negeri Mekah yang bernama Allah. Kamu gini. Saya persingkat, mohon maaf. Ada beberapa data baik dari sejarawan yang dulu, scholar yang lama maupun yang sekarang. Ketika mereka membahas Nabi Isa dengan Yesua, itu adalah oknum yang sama, dikisahkan berbeda. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Itu dulu, saya nggak mau berbelit-belit deh. Saya bilang tadi ini bukan substansi. Saya tanya, bagaimana pendapatmu? Ketika baik dalam misal di Koptika atau dalam kajian, gini aja, Rita Wahyu dan beberapa yang lain yang mengatakan bahwa merujuk kepada oknum yang sama, hanya dikisahkan berbeda versi kitabnya masing-masing. Nah, ini pendapatmu gimana? Oke, Bang Alif, dengar ya. Enggak, pendapatmu gimana? Jawab aja. Kalau tentang Rita Wahyu, karena beliau orang Israel, saya tidak mencari referensi dari dia. Emang Anda orang mana? Karena tadi saya orang berkata, mana? Rita Wahyu masih pinter bahasa Ibrani. Yang saya tanya dia kajiannya juga hebat lah. Bang bisa Alif, bahasa Ibrani. Yang saya tanya, ketika kita mau berkata Nabi Isa Al-Masih diutus ke Bani Israel, artinya dia
nabinya orang Israel. Masa cari datanya ke Rita Wahyu? Oh, dia sudah ke Israel, dia kuliah di sana, dia belajar bahasa Ibrani, dia belajar sejarah, dia belajar linguistik. Gini, makanya aku bilang kalau kamu nggak percaya, nggak apa-apa. Ternyata jangankan ke kami Muslim. Nggak, dengerin dulu. Jangankan ke kami Muslim. Dia sekolah di samping surga aja, Bang. Nggak bisa itu referensi, Bang. Ke kami Muslim. Ternyata kalian itu, Mikana itu sama Kristen-Kristen yang lain pun nggak percaya dalam kajiannya. Bang Alif, sebentar Gitu dulu Bang loh. Alif. Gini ya. Kamu kan nggak bisa menunjukkan data. Enggak, gini, Orang aku nggak Israel mau pernah berpolemik punya di nabi sini. namanya Isa Al-Masih menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah ila bangsa Arab yang bernama ALLAH. Nggak ada Ya, kamu itu tunjukin. Tuhan semesta Tapi alam. kalau Tuhan Yeshua HaMasih ya, ketika datang ke Israel, baik yang percaya maupun yang menolak sama-sama menuliskan. Nah, ya. Tapi kalau di Talmud tadi, ya, sebentar dulu ya. Justru kamu tadi tuh udah, padahal tadi saya mau bilang ya, orang bagian yang menolak Tuhan Yesus HaMasih adalah Tuhan itu sendiri. Dia membangkitkan orang mati atas kuasanya sendiri, ya kan? Orang yang menolaknya pasti memfitnah, mempelintir. Oh, itu karena sihir. Seperti tadi yang kamu sampaikan di Talmud. Aku nggak percaya Talmud. Tapi itu kan memang tulisan orang Israel. Ya nggak percaya lah, orang kau bukan orang Israel kok. Ya udah dengar dulu. Iya, maksudnya aku nggak percaya itu firman Tuhan. Tapi itu adalah catatan sejarah, catatannya orang Israel. Bagian yang menolak Tuhan Yesus HaMasih. Mereka menolak Tuhan Yesus HaMasih, tapi mereka Tuhannya mencatat. Nabi Musa dijadikan orang Udah aja. dengar dulu, Bang, jangan panik. Nah, orang Israel, orang Farisi yang tidak percaya Tuhan Yesus HaMasih, mereka tulis di Talmud, oh Yesua digantung. Waktu Yesua itu membangkitkan orang mati itu sihir. Artinya dia tokoh nyata, Bang. Kemudian yang percaya, para rasul yang percaya mendokumentasikan perbuatan Tuhan Yesus HaMasih di dalam 4 Injil sinoptik. Yesus HaMasih yang membangkitkan orang mati atasnya sendiri. Dia Maha Pengasih, Ya udah, Maha Mikana, Penolong, aku Juru izin mau Selamat. pamit deh, mau istirahat Mikana ya. Itu buktinya Nabi Isamu itu. Udah cukup. Daripada aku di mute terus, aku izin Iya. mau pamit aja, mau rehat ya. Ya, terima Makasih kasih. waktunya. Walaupun tidak Tapi- bisa jawab. Loh, tidak bisa jawab. Ya, Tapi Nabi perlu di- Isamu itu tidak pernah dicatat oleh orang Israel. Artinya ahistoris. Loh, ya Ahistoris udah, tidak berarti sesuai fakta orang-orang sejarah. Kristen yang Artinya, mengkaji itu salah semua. Orang-orang Ya Kristen, udah. orang-orang Tapi kan kesimpulannya Kristen yang Nabi Isa itu belajar, tidak- orang-orang tidak Kristen yang mengkaji. Nah, kesimpulannya orang-orang Nabi Isa Kristen itu yang tidak ada mengkaji. dong kalau begitu. Bahkan dalam kitab terjemahan itu disebut sebagai silsilah Isa Al-Masih. Itu dalam terjemahan Kristen. Itu kan terjemahan yang tidak tahu apa namanya kebenaran, berarti fakta masa ada. Loh. Loh. Oh, jadi mereka tidak tahu kebenaran. ya iyalah, Orang masa Kristen- mengganti nama Yesus menjadi Isa. Ya. Lah, mereka menyebutkan itu. Ternyata mereka salah semua ya. Oh, tidak boleh memang. Ya tidak boleh. boleh Ternyata mengganti nama Yesus Kristen-Kristen yang menjadi lain Isa. yang memahami bahwa dia itu adalah Isa, Nah, ternyata Alif, mereka sudah terbukti Alif, apa kata Ber- ya. kitamu nggak sesuai dengan fakta sejarah di Israel. ya, tapi menurut menurutmu? mayoritas yang lain Kalau malah dengerin Mikana. Gini aja Malah- Alif, dengerin udah dulu, aja Bang dengerin Alif dulu. jadi panjang Dengerin dulu, lagi. Karena dengerin apa dulu. kamu nggak bisa jawab Sampai ada data sejarah dari gereja Israel pun pernah disebut mencatat gereja tentang Isa Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih. Silsilah kitab terjemahannya juga disebut sebagai Isa Al-Masih. Terjemahan kitab disebut Isa Al-Masih, tapi ternyata mereka kata Bang Mikana Alif. itu semua sesat, itu semua salah. Ya sudah. Saya tidak bilang sesat, tapi tidak boleh Ya udah, seperti berarti itu benar mengganti kalau nama gitu. Yesua menjadi Isa. Lah, di dalam kitab Anda Kepas aja diganti jadi Petrus kok. Ya makanya kan saya kembali memanggil nama yang asli toh. Yosua diganti Yesus, Kepas diganti Petrus. Ya Saul makanya saya diganti panggil Paulus. namanya Rasul Kefa. Karena saya tahu kebenaran. Iya dong. Tapi enggak, yang paling parah Tuhannya Nabi Musa diganti orang. Ini yang enggak boleh. Loh, Tuhan dan Nabi Musa itu Yahweh yang adalah Yeshua HaMasih. Bukan. Haleluya. Tuhannya Nabi Musa yang bukan manusia Udahlah, diganti Bang Lim, orang. Ini besok yang paling kita parah. ini. Oke lah, makasih Mikana ya. Udah malam Ya, ya. aku juga harus istirahat. Aku juga Ya, ya. lagi masa-masa pemulihan. Aku baru habis sakit. Terima kasih ya. Terima Oh, ya, kasih ya. lain Terima kesempatan kasih, diskusi. Bang Alif. Oke, makasih semuanya. Selamat malam. Izin pamit.